Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama hadir di hadirat Tuhan dalam sebuah persekutuan komunal, beribadah di hadirat Tuhan. Ibadah minggu bersama-sama kita bawa hati kita, merindukan kuasa kasih-Nya. Biarlah setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir bersama-sama dalam ibadah online ini, kita akan diberkati pagi ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Pagi ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tak ada satupun yang dapat memberikan jaminan itu Tuhan, selain daripada Engkau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami orang yang percaya kepada Bapa. Kami rindu, kami datang Tuhan bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Kami siap diberkati dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada pagi, kami bersama-sama rindu lebih lagi datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, penuh anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran Tuhan, kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu,
tangan buat Tuhan Yesus, bahwa kita tak bisa jauh daripadanya, dan dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Oh, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian kami pagi ini. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang sanggup menjaga hati kami. Kami rindu mendekat padamu Tuhan. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Ku mau sentuh hatimu Tuhan, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus. Ku datang padamu, membawa pujian kami Tuhan. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah sebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Allah yang hidup. Kami sembah Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu dimeteraikan pada pagi ini. Dan setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara diberkati dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Selamat pagi Bapak-bapak dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Dan semoga dalam kesempatan ini Tuhan menolong kita, memberkati kita sehingga kita bisa menikmati kebenaran-kebenaran firman Allah. Mari sebelum saya menyampaikan firman Allah pada pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa mohon berkat daripada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Sampai pada saat ini kami tetap terpelihara di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Walaupun dengan peraturan pemerintah kami tidak bisa bertemu satu dengan lain secara lahiriah. Tapi kami masih bisa berkomunikasi melalui pelayanan online. Kiranya kuasa Tuhan akan memberkati. Kami serahkan firman Allah yang akan disampaikan pada pagi ini. Tuhan akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini. Mampukan dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk hamba-Mu bisa menyampaikan firman Allah. Setuju dengan kehendak daripada Tuhan dan persiapkan hati seluruh jemaat kami supaya mereka sungguh-sungguh bisa menikmati anugerah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan membaca beberapa ayat daripada firman Tuhan. Saya akan bacakan dulu sendiri beberapa bagian ini. Yang pertama Roma 3 ayat yang ke-23. Sekalian manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu ayat lagi dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Satu kali, ini terjemahan lama, satu kali manusia akan mati dan kemudian daripada itu
datang hukuman. Satu saat yang pasti yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, setiap orang akan mengalami kematian dan kemudian akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, pagi ini dalam kesempatan yang indah saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema. Agama tidak menyelamatkan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a artinya tidak, gama kacau, tidak kacau. Ayat-ayat yang sudah kita baca dari Roma ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia di seluruh dunia hidupnya di dalam keadaan yang kacau. Kacau bukan karena hanya masalah ekonomi, tapi yang paling utama adalah karena manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden oleh Allah karena berbuat dosa, keturunannya bertambah banyak tetapi mereka tidak mempunyai damai sejahtera. Dan manusia mencoba mencari bagaimana mereka bisa kembali berkomunikasi dengan Allah. Lalu mereka menciptakan agama, kepercayaan mereka masing-masing bukan menurut firman Allah, tapi menurut kemauan mereka sendiri, sehingga muncullah ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan. Tujuan agama adalah menolong agar manusia tidak kacau. Jadi tujuan agama ini, jadi yang diciptakan oleh manusia adalah untuk menolong manusia supaya hidupnya tidak kacau. Ya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kekacauan itu bukan karena butuh agama, tapi mereka ini hidup di dalam dosa. Itu yang problema yang mutlak perlu diperhatikan, bahwa yang menjadikan kekacauan dalam kehidupan manusia adalah dosa. Ada banyak agama dan kepercayaan di dunia ini, tetapi tidak ada yang menolong manusia mengatasi kekacauan. Ada banyak agama yang diciptakan oleh manusia di dunia ini untuk mengatasi kekacauan, tapi tidak ada satu agama yang bisa menolong manusia dari kekacauan. Indonesia mengakui di Indonesia ada beberapa agama. Yang pertama misalnya Muslim atau Islam. Kemudian Hindu, Buddha, Kristen terdiri dari dua Kristen ini, Katolik dan Protestan. Kemudian ada ajaran-ajaran yang lain yang sudah diakui oleh pemerintah di Indonesia, misalnya Konghucu. Sedikitnya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, diakui dan diizinkan boleh melaksanakan kegiatan agama di Indonesia ini. Tetapi semua yang sudah dilakukan oleh manusia ini tidak bisa mengatasi kekacauan yang mengganggu kehidupan manusia selama ini. Demikian juga sebagai orang-orang Kristen kita mempunyai agama namanya agama Kristen. Tetapi kita mengetahui bahwa Alkitab mengatakan kepada kita, Allah tidak menciptakan agama, tapi manusia yang menciptakan agama. Allah hanya melaksanakan anugerahnya untuk menolong menyelamatkan manusia dan supaya mereka bisa hidup kembali dengan damai sejahtera dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Menganut suatu agama tidak menjamin manusia bisa terbebas dari kekacauan. Ya, menganut suatu agama tidak menjamin bahwa kita bisa bebas dari kekacauan. Sebab itu sebagai orang Kristen kita harus melihat diri sendiri, introspeksi diri sendiri bagaimana keadaan kita sebagai orang Kristen. Saudara hanya memikirkan, saya agamanya Kristen, pasti dijaminlah selamat agama Kristen. Tidak. Dengan menganut agama tidak. Kenapa? Ada firman Allah yang menjelaskan kepada kita. Ya. Jadi sekali lagi, dengan menganut
suatu agama tidak menjamin bahwa kita ini akan terbebas dari kekacauan. Kita melihat banyaknya agama di Indonesia ini tidak menimbulkan mengatasi kekacauan, tidak. Malah menimbulkan masalah-masalah yang sangat-sangat merugikan kehidupan manusia. Agama dengan satu agama saling mengatasi sehingga terjadi benturan-benturan. Kita melihat di dalam sejarah Indonesia kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Ambon, di Maluku, di Poso dan sebagainya. Itu adalah kerusuhan yang terjadi antar dua agama. Tidak dikehendaki, tapi mereka yang punya ambisi pribadi yang tidak baik, lalu mereka menimbulkan masalah-masalah yang sangat merugikan kehidupan manusia, sehingga kemudian makin kacau kehidupan manusia. Jadi timbul masalah-masalah yang lebih buruk lagi dengan munculnya dan banyaknya agama yang dianut oleh manusia. Agama ini sungguh-sungguh tidak mungkin bisa memberikan kepada manusia ini kebebasan dari kekacauan. Makin lama makin muncul banyak sekali kekacauan, terlebih pada akhir-akhir zaman ini. Saudara-saudara. Nah, apakah yang kita lihat dari Alkitab, apakah yang dilakukan oleh Allah untuk menolong manusia ini dari kekacauan? Allah memberikan anugerah. Anugerah menolong menyelamatkan manusia. Menolong menyelamatkan manusia. Kita melihat dulu kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Silakan dibaca dulu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Usaha Allah untuk menyatakan anugerahnya bagi manusia, menolong menyelamatkan manusia, yaitu memberikan satu nubuat yang berisi perjanjian Allah untuk mengirimkan seorang juru selamat. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini. Kamu itu adalah iblis yang pada saat itu dalam wujud seekor ular yang telah menipu Hawa sehingga kemudian Hawa berbuat dosa dengan Adam ini. Permusuhan antara kamu dengan perempuan ini dan antara benih perempuan ini dengan benih kamu. Benih perempuan ini adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah akan menghancurkan kepala daripada si iblis yang digambarkan sebagai ular. Maka benih perempuan ini akan menghancurkan kepalamu dan kamu akan mematuk tumitnya. Jadi ada satu pengorbanan yang harus dialami juga oleh juru selamat yang dikirimkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan dia akan mematuk tumitnya. Jadi Allah menyediakan satu anugerah, menjanjikan mengirim seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari penderitaan, dari kekacauan di kehidupannya karena pengaruh daripada dosa ini. Dan itu menuntut waktu yang sangat lama sebab Allah harus mempersiapkan manusia ini. Sehingga pada saatnya juru selamat akan datang ke dalam dunia ini, mereka harus siap. Tidak mudah, tapi Allah melaksanakan semua janji. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, yaitu khususnya manusia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, tetapi dia akan beroleh hidup yang kekal. Ini pernyataan anugerah Allah dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Kemudian
pengorbanan Yesus di Golgota. Ya, tadi itu anugerahnya digenapi di dalam Tuhan Yesus, kemudian dilaksanakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Tuhan Yesus ya menyatakan melalui firman Tuhan, "Aku inilah jalan, keselamatan dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku." Dan Tuhan Yesus sendiri yang sudah dikirim, dia menyatakan kepada manusia, bukan agama yang bisa menyelamatkan manusia, tetapi dia sebagai juru selamat. "Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan aku." Jadi dialah yang kemudian menjadi jalan keselamatan untuk mengatasi kekacauan yang mengganggu kehidupan manusia, yaitu dosa ini. Dia akan menghancurkan. Kemudian tadi itu ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kemudian Tuhan Yesus telah menebus kita. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Tuhan Yesus mengatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia ditanggung oleh Yesus di Golgota melalui kematiannya. Jadi kita bebas karena Tuhan Yesus sendiri sudah menanggung segala beban penderitaan yang kita hadapi karena dosa ini. Yang harus kita lakukan, satu, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Percaya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Perhatikan baik-baik, bukan ajaran gereja, bukan agama, tapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya. Yang kedua, mengalami kelahiran baru atau pembaharuan hidup. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang berada dalam Kristus ialah suatu kejadian baru. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, bukan agama. Agama tidak bisa memberikan semua itu. Walaupun kita menganut agama Kristen itu tidak diciptakan oleh Allah. Itu oleh manusia. Dan dengan tambahan-tambahannya menurut logika mereka sendiri. Tidak menolong. Jadi siapa yang sudah mengalami pembaharuan hidup ini, dia akan menerima berkat anugerah keselamatan daripada Tuhan. 2 orang datang kepada Yesus. Yang pertama namanya Nikodemus, ahli Taurat. Ya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh selamat?" Dan Tuhan berkata, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak diperanakan kembali atau dilahirkan kembali, tiada ia akan nampak kerajaan Allah." Jangan menikmati, melihat pun tidak pernah. Jadi syarat ini mutlak perlu. Kelahiran baru, pembaharuan hidup ini mutlak perlu dialami oleh setiap orang-orang Kristen. Bukan hanya menjadi penganut agama Kristen atau anggota satu gereja. Tapi sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali. Berikutnya, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya. Ayatnya Lukas pasal 10 ayat 27 dan 28. Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 28. Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, sepenuh akal budimu. Dengan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita, kasihi Tuhan Allahmu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus berkata kepada juga ahli Taurat ini. Ya, datang selain Nikodemus, datang ahli Taurat. Mencobai Tuhan Yesus, apa yang harus saya perbuat supaya saya beroleh hidup yang kekal. Ini yang dilakukan. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ini menjadi problema yang sulit untuk dilakukan oleh manusia sehingga kemudian terjadi kekacauan. Di dalam dunia ini kemudian terjadi pembatasan-pembatasan atas hidup satu orang dengan orang yang lain. Yang kaya tidak menghargai orang miskin. Yang pandai, yang punya gelar juga tidak menghargai orang yang hidupnya bersahaja. Sebab itu Tuhan menambahkan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Surat kiriman 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini dia menambahkan, siapa yang mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya sesama manusia, dia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak nampak. Sementara yang nampak dibencinya, dan ini terjadi di dalam dunia ini. Perbedaan agama menimbulkan kebencian, ya, dan usaha-usaha yang tidak baik untuk memusnahkan agama-agama yang lain. Dan itu tidak bisa ditolerir oleh Allah. Oh ya sudah, pokoknya mereka beragama. Tidak seperti itu. Tuhan mengajar bagaimana seorang bisa mengatakan saya mengasihi Allah tapi membenci saudaranya yang kelihatan sesama manusia ini. Tidak mungkin, yang kelihatan saja tidak bisa dikasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini, termasuk di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jangan heran kalau di dalam gereja terjadi perbantahan, keributan, permusuhan dan sebagainya, sebab mereka tidak mengerti firman Allah. Terlebih di akhir zaman ini, gelar dibeli, ya, dengan uang dibeli gelar ini, mau sarjana, mau profesor, mau ya doktor, teologi bisa dibeli dengan uang, ya, dengan uang kertas itu. Sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita sebagai umat Allah, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, supaya kita bisa menjadi satu alat memberi dampak positif bagi banyak orang lain, sehingga mereka bisa hidup dengan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, ya, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Itu ditulis di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Terangmu bercahaya, jadi kita menjadi saksi buat orang yang lain. Biarkan mereka menghina, mengejek dan merendahkan kita, tetapi kita tetap berusaha untuk menjadi saksi. Selama hidup saya mengiring kepada Tuhan, saya seringkali meminta kepada Tuhan, kemanapun saya pergi, saya berdoa sebelum pergi, Tuhan izinkan saya di dalam perjalanan pertemukan saya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan bimbingan. Dan Tuhan izinkan. Ya, selama ini Tuhan izinkan. Waktu saya memulai
olahraga jalan kaki. Berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah olahraga sebab pekerjaan dari pagi sampai sore, ya. Baru umur 75 tahun saya bisa melaksanakan kegiatan olahraga jalan kaki di Tegalaga. 1 hari, 2 hari saya tidak merasakan sesuatu, sepertinya kosong. Tapi saya kemudian berdoa kepada Tuhan. Izinkan Tuhan, saya memberi dampak positif bagi orang-orang yang saya jumpai di Tegalaga. Khususnya saya sudah memilih orang-orang yang sudah lanjut usia. Sebab seringkali saya melihat orang lanjut usia ini didera dengan rasa kesepian dalam kesendiriannya, ya. Kadang-kadang mereka tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun untuk menyatakan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya harus melewati masalah-masalah ini. Dan Tuhan izinkan. Ada banyak orang yang datang kepada saya, duduk bersama-sama dengan saya menceritakan masalah-masalah itu, dan saya menggunakan kesempatan ini membimbing mereka dan memberikan firman Allah. Dan saya bersyukur dari umur 75 tahun sampai 81 tahun saya masih bertemu dengan orang-orang di Tegalaga, khususnya yang sudah dalam usia lanjut. Tapi setelah ada wabah virus corona ini 1 tahun lebih, saya tidak pernah menjumpai mereka sebab mereka didera dengan ketakutan. Ya, tidak datang, mereka memilih untuk tinggal di rumah. Tapi saya tetap berdoa sebab mereka sudah dipertemukan oleh Tuhan dengan saya. Dan saya mengasihi mereka, tetap berdoa untuk keselamatan mereka. Kemudian yang berikutnya, setia pada Tuhan sampai akhir hidupmu. Ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayatnya ke-9 dan ayat yang 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita membaca 1 ayat lagi, Matius 24 ayat 13. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang bertahan atau setia sampai akhirnya, dia yang akan selamat. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Selama saya hidup melayani pekerjaan Tuhan, tidak sedikit orang yang keluar dari gereja dan tidak mau lagi datang beribadat kepada Tuhan. Karena apa? Karena problema yang terjadi di gereja dalam persekutuan dengan saudara-saudara seimannya. Dan ada orang juga yang menyalahkan Tuhan, saya tidak mau ke gereja lagi. Karena di gereja saya mengalami begini-begini. Yang disalahkan adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, tetapi gereja sendiri yang melakukan kesalahan sehingga terjadi kepahitan-kepahitan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Selama saya melayani pekerjaan Tuhan, saya menjumpai banyak orang yang berbuat seperti ini. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah memberitahukan sejak lahirnya gereja, Tuhan berkata, pergilah ke seluruh muka bumi. Untuk apa? Beritakan Injil kepada sekalian alam, jadikan seluruh muridku, ya, bangsa-bangsa ini muridku, dan ajar mereka dengan firman Allah. Ya, jadikan seluruh bangsa ini murid Tuhan Yesus, bukan pengikut diri sendiri. Dari muda saya sudah mempelajari semua ini. Dan saya sudah berusaha dimanapun saya harus melakukan, menginjili orang-orang, membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Bukan pengikut diri saya sendiri. Lalu saya ngajar sekolah minggu pada saat itu. Melihat keadaan itu, setelah sekolah minggu langsung kemudian remaja. Sore kemudian ke kaum muda, sampai bertahun-tahun sampai saya membina mereka matang di dalam Tuhan ini. Dan kemudian baru saya keluar dari sana sebab Tuhan menghendaki saya dengan satu pekerjaan yang lain. Dan saya senang mereka yang sudah dibimbing ini, banyak di antara mereka itu menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan sampai sekarang ini. Itu kehendak daripada Tuhan. Setia bukan hanya karena senang nih ya, orang begini-begini ya.
Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, siapa setia sampai akhir, ia akan diselamatkan. Sampai akhir Tuhan dipanggil. Saya sedang berdoa, umur saya tidak muda lagi. Saya sudah berjuang melayani pekerjaan Tuhan sekian puluh tahun. Saya sedang berdoa mohon supaya Tuhan berikan kepada saya kesetiaan sampai akhir. Ya, sampai saya kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan dengan sukacita surgawi. Bukan dengan penderitaan. Wabah. Ya, dan saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan pimpin pelihara, berikan kepada saya kesetiaan. Sampai akhir hidup saya ingin satu hari saya pulang di dalam sukacita surgawi, bukan dengan satu penderitaan. Selama ini Tuhan sudah memimpin memelihara saya. Ya, dengan baik. Walaupun saya hidup sendiri, mengerjakan segala sesuatu sendiri, tapi saya tetap disertai oleh Tuhan. Teruskan yang berikutnya. Introspeksi diri, ya. Introspeksi diri sendiri. Jadi introspeksi diri sendiri, selalu introspeksi diri sendiri. Dan pelihara imanmu pada Tuhan dan dalam ibadatmu. Pelihara imanmu. Jadi kita sudah percaya itu mesti dipelihara, dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dan ini bukan sedikit, bukan hal yang mudah. Tidak sedikit orang yang sudah melayani bertahun-tahun dan kemudian berakhir dengan satu kehancuran. Jadi di sini introspeksi diri selalu dan pelihara imanmu selamanya, selalu ya. Dan setia pada Tuhan dalam ibadatmu. Ibadat setia, bukan asal datang. Jadi gereja juga harus menata orang beribadat itu, diperhatikan datang setiap minggu seperti apa sikapnya. Sebab saya dari dulu memperhatikan ada orang datang ke gereja masih di sana pinjam uang ke gereja. Laki-laki, saya ingat dewasa, saya masih muda, dia sudah itu pinjam uang. Ngelihat saya dia minjam uang, setelah itu tidak datang lagi. Dan itu pelajaran buat saya, tidak bisa gereja mengajar seperti itu, tidak bisa. Kalau mereka datang hanya untuk minjam uang dan minta uang, maafkan saja. Sebab firman Tuhan mengatakan, yang harus diperhatikan itu janda sebatang kara dan anak yatim piatu. Ada ayatnya. Sebatang kara tidak punya anak, tidak punya keluarga, dan anak yatim piatu. Itu yang harus diperhatikan oleh gereja Tuhan ini. Jadi itu pelajaran, teruskan. Taat pada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Taat kepada Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita merenungkan nanti. Pada saat ada di dalam rumah, kita merenungkan keadaan firman Tuhan ini. Sudahkah saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau sungguh-sungguh belum, masih terus menghadapi masalah kerusuhan, ya, kekacauan dalam kehidupan kita, introspeksi ke dalam kita. Yang gak benar itu apa? Serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan akan menolong. Membenahi itu lalu kemudian bisa hidup dengan damai. Saya hidup sendiri kemana-mana, dimusuhi orang, tenang baik saya, ya, tenang saja. Dan saya melihat luar biasa pertolongan Tuhan. Di jalan di mana saya pernah. Nah, di dalam zaman akhir yang seperti ini, yang paling indah, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bimbingan Roh Kudus supaya kita tetap terpelihara. Hidup di dalam damai sejahtera sukacita surgawi. Jangan takut dengan wabah virus corona dan sebagainya. Jangan takut. Kita punya Allah yang hidup. Allah punya otoritas di atas segala sesuatu dalam dunia ini. Sebab dunia dan isinya ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah mempunyai otoritas. Apa yang dia berbuat, dia akan lakukan. Tidak ada orang yang menahan. Kalau dia mau melindungi kita, tidak ada orang yang bisa yang melukai kita. Dan saya merasa dari kecil sampai sekarang ini sudah usia hampir 82 sedikit lagi.
Tuhan memelihara saya, melindungi saya luar biasa. Dari satu keluarga ini hanya satu yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya. Dari kecil rupanya Tuhan sudah mempersiapkan saya. Dan saya bersyukur dengan itu semua. Dan saya berharap seluruh jemaat yang Tuhan sudah panggil ini setia beribadat kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan memelihara. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Dan kemudian setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Ya, sakramen perjamuan kudus ini harus dihargai. Namanya sakramen perjamuan kudus. Menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Jadi tidak boleh dipermainkan. Ya, kita tidak menyanyi dulu, sekarang kita langsung saja dengan sakramen ini. Ya, sekali lagi kita berdoa untuk roti dan air anggur yang akan kita terima dalam sakramen ini. Saya minta Saudara Yahya berdoa untuk sakramen ini. Ya Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun melalui YouTube ini. Kami bersyukur kami kembali akan mengingat kasih Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kami berterima kasih Tuhan. Seandainya kata seumur hidup kami menyerahkan kehidupan kami, tentu tidak cukup untuk membalas kasih-Mu, tetapi kami tahu Engkau memberikannya karena Engkau mengasihi kami. Saat ini Tuhan, Kau kuduskan kami, Bapak Gembala Sidang yang akan melayani, demikian kami yang akan mengikuti juga Tuhan. Kuduskan juga roti dan air anggur ini, sehingga menjadi makanan dan minuman yang sesungguhnya yang membuat kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut perjamuan kudus ini. Amin. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikan kepada mereka dan berkata, "Inilah tubuhku, silahkan makan." Sesudah itu, ia mengambil cawan, memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian Allah, yang diberikan kepada banyak orang untuk pengampunan dosa." Silahkan saudara minum air anggur ibarat darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita kembali bersama-sama akan bersyukur untuk pimpinan Tuhan pada pagi ini melalui doa terakhir. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci, mengucapkan syukur dan terima kasih buat berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan kami bisa menyelesaikan ibadah dan sakramen perjamuan kudus ini. Dengan berkat pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan meteraikan semua yang sudah kami lakukan pada pagi ini, supaya semuanya bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, dan menolong kami sekalian umat-Mu Tuhan, untuk tetap setia mengiring kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan, jemaat kami di dalam keadaan sakit, tilik mereka jamah dengan tangan kuasa-Mu. Dan menghadapi wabah virus corona, Tuhan juga akan menghancurkan pengaruh wabah virus corona. Berikan kepada seluruh jemaat kami damai sejahtera, sukacita surgawi. Jamah dengan tangan kuasa-Mu setiap tubuh yang mengalami gangguan wabah virus corona. Berikan kepada mereka kesembuhan yang sempurna. Biar nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa tetap mohon pimpinan pemeliharaan Tuhan. Selama dunia ini penuh dengan kekacauan ini ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tetap memelihara seluruh umat-Mu, memenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi.
melindungi dengan kuasa darah Tuhan yang suci dan mengurus. Memagari dengan malaikat-malaikat Tuhan supaya umat-Mu dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan khususnya tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak lupa selamatkan bangsa kami. Berikan hikmat bijaksana kepada aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Biar mereka dengan bijaksana daripada Tuhan akan membimbing warga negaranya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut kepada Tuhan, bukan ditekan, dianiaya, diancam, didenda dan sebagainya. Tapi dengan bimbingan yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, pelihara, lindungi seluruh jemaat kami. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Berkat pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.